Salam olahraga. Pemirsa, kita berjumpa lagi dalam tips kesehatan olahraga. Kali ini kita akan mencoba membahas tentang perbedaan Zumba dan senam aerobik. Kali ini saya tertarik membahas tentang kedua senam ini karena pernah ada yang menanyakan untuk lebih baik agar bisa diketahui oleh banyak khalayak. Maka saya jawab melalui YouTube ini sehingga masing-masing individu bisa memahami di mana letak perbedaan Zumba dan aerobik. Karena perbedaan keduanya ini memang perlu kita ketahui karena manfaatnya juga akan berbeda nantinya ya. Walaupun kedua-duanya sama-sama diiringi oleh musik. Setelah kita tahu perbedaannya, nanti kita bisa memilih yang mana yang sesuai dengan kebutuhan kita ya. Senam Zumba maupun senam aerobik sama-sama diikuti oleh musik sehingga menyenangkan ya. Dan kedua-duanya sangat baik untuk membakar lemak. Jadi kadang-kadang ini sangat disukai ya, terutama oleh para wanita yang ingin menurunkan berat badan. Biasanya mereka senang ya. Aerobik ataupun Zumba ini sudah gerakannya diiringi oleh musik dengan lagu yang enak, kemudian dapat bonus lagi dengan turunnya berat badan ya. Karena apa? Proses pembakaran lemak itu nanti pada akhirnya efeknya akan menurunkan berat badan. Asal setelah kita berolahraga jangan lagi kita menu makan kita volumenya ataupun komposisinya itu sama dengan yang kemarin ya. Tinggal nanti kita mengkondisikan komposisi makan yang benar. Kenapa? Olahraga itu sebetulnya dia membantu untuk membakar memang. Tetapi setelah olahraga perlu juga kita nanti menyesuaikan ya. Menu yang kita cocok makan supaya berat badan terjaga itu apa? Nah, itu adalah bagian gizinya nanti. Itu lain lagi bahasannya. Jadi pada intinya olahraga itu bagus ya. Setelah pembakaran lemak juga lebih bagus lagi diimbangi dengan pengaturan menu, komposisi, pola makan yang baik dan benar. Itu yang penting ya. Jangan sampai kita sudah lelah berolahraga, namun setelah itu kita tidak memperhatikan pola makan kita. Ya. Baik para pemirsa, selanjutnya. Jadi memang ya, baik aerobik maupun Zumba ini kedua-duanya memang sangat bermanfaat untuk pembakaran lemak ya, sehingga kita diharapkan memiliki tubuh yang ideal ya, dengan olahraga yang teratur baik Zumba maupun senam aerobik ya. Lalu di mana letak perbedaan kedua jenis olahraga ini? Di bahasan ini saya cukup mengungkap sekitar 5 perbedaan saja. Selebihnya mungkin para pemirsa bisa mencari. Dengan 5 ini mungkin cukup menjadi dasar kita di mana letak perbedaan dari Zumba dan aerobik ini. Yang pertama kita lihat perbedaan dari kalori yang dibakar atau lemak yang dibakar pada saat kita melakukan Zumba dan aerobik. Kedua-duanya sebetulnya efektif membakar lemak dengan jumlah kalori yang dibakar itu hampir sama, tidak beda. Kalau pada Zumba yang dilakukan selama durasi 1 jam, maka lemak yang dibakar itu sekitar 360 sampai 532 kalori. Ya, jadi dengan 60 menit kita berzumba, maka 360 sampai 532 kalori yang terbakar. Dan ini bisa ditingkatkan ya, tentunya meningkatkannya itu dengan ya mempercepat gerakan misalnya, ya memperbanyak kegiatan pelaksanaan Zumba ini dengan memperluas gerakan dari Zumba itu akan meningkatkan juga proses pembakaran lemak atau pembakaran kalori. Lalu bagaimana dengan kalori yang dibakar apabila kita melakukan senam aerobik selama 60 menit atau 1 jam? Mirip-mirip saja. Nah, kalau senam aerobik itu sekitar 498 kalori yang terbakar selama durasi aerobik itu kita lakukan selama 60 menit atau 1 jam. Dan ini juga bisa ditingkatkan lagi.
Karena teorinya ini adalah untuk gerakan-gerakan yang memang standar. Nah, apabila kita meningkatkan lagi dengan gerakan yang lebih cepat, tempo lebih cepat, dan non-stop, waktunya juga ditambah, maka pembakaran ini akan meningkat lagi, bukan 498 lagi, sudah bisa 500, 600. Nah, karena nantinya kan berpulang kepada tujuan masing-masing ya, dan juga melihat kemampuan. Jangan sampai melakukannya tadi saya katakan melampaui daripada kemampuan optimalnya kita. Kemudian perbedaan yang kedua dari Zumba dan senam aerobik adalah otot yang dilatih. Ya, memang baik Zumba maupun aerobik, otot yang dilatih itu sama. Artinya otot-otot besar itu dilatih semua. Pada waktu kita melakukan gerakan, seluruh tubuh itu terlibat sebetulnya. Hanya saja ada ciri khas otot yang memang dibentuk ataupun dilatih oleh masing-masing dari kedua jenis ini. Kalau pada senam aerobik itu dominan adalah otot-otot bahu ya. Otot lengan, kemudian otot kaki, kemudian perut, sendi ya. Itu dia memang dominan yang digerakkan, yang dilatih ya. Beda dengan Zumba. Zumba itu dari kita lihat geraknya, lenggok-lenggoknya kita sudah bisa mereka-reka, menebak otot mana yang lebih banyak dilatih. Tentunya dia lebih banyak ke bokong, ke pinggul, ke pinggang. Karena gerakannya memang dominan daerah-daerah pinggul, pinggang ya. Kemudian tubuh ini ya, core ini tetap harus mengimbangi, termasuk kaki. Jadi 3 itu dia. Kalau Zumba itu kaki harus seimbang juga, kemudian pinggul, bokong, pinggang, kemudian sebagai bagian inti tubuhnya harus bisa menopang, mengimbangi, sementara kaki adalah menopang. Jadi 3 ya. Jadi tadi kalau aerobik dia dominan untuk bahu yang digerakkan, kemudian tangan, lengan, kaki, perut, sendi, nah itu dominasinya untuk aerobik. Sementara Zumba dominan ke otot-otot pinggul, bokong, pinggang, kemudian ditopang oleh kaki, kemudian sementara bagian inti tubuh ini adalah mengimbangi untuk mengikuti gerak dari pinggul atau bokong itu tadi. Lalu yang ketiga, perbedaan Zumba dan aerobik itu letaknya pada tempo dan musik yang mengikutinya ya. Kecepatan musik itu pengaruh ya. Perbedaannya di mana? Kalau pada Zumba itu musik yang digunakan adalah jenis musik dari Latin ya, musik Latin yang energik ya. Jadi musik Latin energik ya. Nah, temponya berubah-ubah ya. Ya, jadi pada Zumba itu temponya berubah-ubah sehingga musik itu bervariasi, gerakannya juga bervariasi ya. Berbeda dengan aerobik ya. Dia konstan ya. Nah, sehingga konstannya itu apa? Dimulai dengan pemanasan. Nah, itu konstannya. Kalau aerobik dimulai dengan pemanasan, ada latihan inti dan ada pendinginan. Di situ letak perbedaannya. Dan pada aerobik ya, gerakannya dari lambat ke cepat itu konstan. Kalau lambat, kemudian naik cepat, terus cepat sepanjang senam. Nah, sementara kalau Zumba tadi dia tidak konstan ya. Masih mengikuti musik, berubah lagi gerakannya. Kalau aerobik tidak begitu. Dia konstan dari awal sampai akhir, cepat dan sampai selesai. Nanti terakhir baru pendinginan. Itu perbedaan yang nyata yang bisa kita ambil dari perbedaan musik dan temponya ini. Kemudian yang keempat, gerakannya. Nah, gerakan daripada Zumba itu banyak mengambil dari tarian Latin ya. Jadi karena memang asalnya Zumba itu dari Latin sana ya, bukan dari tempat kita ya. Jadi tarian Latin itu memang mendominasi pada gerakan Zumba ya. Nah, sehingga Zumba itu kita lihat gerakannya banyak lenggok-lenggoknya menggunakan pinggul dan sebagainya. Itu karena memang dominasinya adalah tarian dari tarian Latin. Kemudian kalau untuk aerobik, nah, kalau aerobik dia dominan menggunakan gerakan-gerakan atletik, gerakan-gerakan olahraga sebenarnya ya. Contoh ya, ada aerobik yang mengadopsi gerakan tinju, ada juga mengadopsi gerakan silat dan sebagainya. Itu sebetulnya contoh bahwa
aerobik itu mengambil gerakan-gerakan yang umum ada di olahraga lain ya. Nah, memang kita sering lihat ya, loh kok ini gerakan tinju? Memang begitu. Kalau aerobik itu dia mengadopsi, cuma tadi begitu dia mengadopsi maka gerakan-gerakannya divariasi dengan cepat ya, tidak sama persis, sama cepat menyesuaikan dengan karakter daripada senam aerobik itu sendiri ya, sehingga gerakannya itu konstan ya, tidak sama dengan Zumba. Zumba itu tidak konstan karena dia mengikuti musik yang bervariasi tadi ya. Jadi gerakan Zumba itu tidak konstan karena apa? Dia mengikuti musik. Sementara gerakan dari aerobik konstan karena dia memang karakternya musiknya tidak berubah-ubah seperti Zumba, dia ngikuti sampai selesai itu gerakan cepat ditutup dengan cooling down atau pendinginan. Kemudian yang selanjutnya kita melihat kategori, itu yang kelima ya. Bahwasanya baik Zumba maupun aerobik sebenarnya mereka sama-sama kategori daripada jenis olahraga kardio. Kenapa dikatakan kardio? Karena kedua-duanya adalah melatih jantung. Supaya jantung lebih sehat, mengedarkan darah itu lebih lancar, sehingga oksigen dan zat-zat ke tubuh itu terpenuhi ya. Jadi dua-duanya itu sebetulnya termasuk kardio ya, latihan untuk jantung supaya jantung itu lebih efektif di dalam mensirkulasi darah yang memang dibutuhkan tubuh, karena dalam darah itu banyak komponen yang dibutuhkan oleh sel. Lalu di mana letak perbedaannya ya? Kalau pada aerobik itu murni memang kardio tadi dengan gerakan yang khas, cepat, tidak berubah-ubah sampai terakhir. Sementara kalau Zumba itu kan masih berubah-ubah. Nah, berubah-ubah seperti tadi ya. Nah, dan kemudian Zumba dengan gerakan yang bervariasi tadi, dia menuntut ketahanan sebetulnya ya, berpindah dari satu kemudian ke yang lain, sehingga Zumba itu ada kategorinya juga lebih mengarah ke resisten atau ketahanan. Nah, jadi Zumba itu double sebetulnya. Di samping dia juga bisa masuk kategori kardio, tapi karena gerakannya bervariasi tadi ya, dengan tempo yang berbeda dan kadang-kadang ada gerak yang mengutamakan ketahanan otot, nah, sehingga Zumba itu juga masuk kategori jenis ketahanan atau resisten. Atau resisten di sini maksudnya ada resisten ketahanan otot ya. Sehingga Zumba itu di samping untuk meningkatkan kemampuan jantung atau kardio, maka Zumba itu juga untuk meningkatkan kekuatan otot. Ya. Jadi itulah kira-kira ya bahasan mengenai perbedaan Zumba dan aerobik. Ya. Kita ulang lagi kesimpulannya bahwa ada 5 perbedaan dari Zumba dan aerobik. Yang pertama adalah perbedaan kalori yang digunakan atau dibakar pada saat pelaksanaan. Yang mana aerobik pada saat 1 jam pelaksanaan itu membakar kalori sebanyak 360 maksudnya Zumba salah. Jadi Zumba itu nanti pada saat kita melakukan olahraga 1 jam 360 sampai 532 kalori. Sementara untuk aerobik nantinya dalam 1 jam itu kalori yang terbakar adalah 498. Perbedaan kedua Zumba dan aerobik adalah letaknya adalah otot yang dilatih ya. Yang mana otot Zumba, untuk Zumba itu ada otot-otot pinggul yang utama ya. Sementara untuk aerobik itu otot tangan, kaki, perut dan sebagainya ya. Kemudian yang ketiga ya, tempo dan musik yang digunakan. Nah, kalau Zumba dia dominan menggunakan musik Latin yang energik. Nah, sementara kalau aerobik menggunakan musik-musik cepat ya. Karena karakternya dia musiknya tidak boleh berubah-ubah. Kalau cepat terus ya. Makanya aerobik itu ada dibagi, ada low impact, ada high impact ya. Kemudian yang keempat ya, mengenai jenis gerakan. Nah, jenis gerakan kalau Zumba itu gerakannya dominasinya adalah berasal dari tarian. Nah, tarian daripada gerak-gerak Latin ya. Karena memang dari Latin sana penciptaannya Zumba ini. Jadi tarian Latin. Sementara aerobik ya, karena gerakannya mengadopsi daripada gerakan atletik, gerakan-gerakan olahraga seperti contoh tinju dan sebagainya ya. Kemudian perbedaan yang kelima dari Zumba dan aerobik adalah kategorinya ya. Kedua-duanya sama-sama kategori kardio sebetulnya. Hanya saja untuk Zumba karena dia ada gerakan variasi yang berubah-ubah,
Maka Zumba bisa dikategorikan juga sebagai olahraga jenis resistance atau ketahanan. Sehingga Zumba itu bisa meningkatkan kemampuan jantung juga dan bisa meningkatkan kekuatan otot. Demikian bahasan saya, semoga pemirsa bisa memilih dari kedua ini yang mana yang sesuai, yang mana yang cocok, atau kedua-duanya selama bisa membagi waktu, bisa memanage frekuensinya dengan baik dan benar, maka kedua-duanya adalah baik. Kalau memang kedua-duanya dianggap sebagai sesuatu yang memang olahraga dibutuhkan. Karena pada dasarnya kita bisa memilih banyak olahraga dan melakukannya dengan berganti-ganti. Itu lebih baik lagi, tergantung selera dan tergantung waktu. Yang tidak baik adalah kita tidak melakukan olahraga sama sekali ya. Karena olahraga itu sifatnya adalah kadang-kadang merupakan hobi ya. Nah sekarang bagaimana caranya kita tidak hobi tetap berolahraga? Paling tidak ya, kalau kita zumba enggak, senam enggak, olahraga enggak, paling tidak di rumah nanti kita lakukan semacam peregangan-peregangan yang sifatnya pasif. Itu minimalis ya. Peregangan itu juga termasuk olahraga, hanya tingkat orang-orang yang memang terlalu sibuk atau malas berolahraga itu bisa dijadikan solusi sebetulnya dengan latihan-latihan peregangan itu daripada tidak sama sekali. Tapi yang bagus dan memang dianjurkan olahraga itu dilakukan memang yang standar adalah seperti yang lalu ya, bahwa olahraga itu 3-5 kali seminggu ya, dilakukan selama seminggu itu 150 jam. Nah itu adalah standar yang menurut dari WHO sebenarnya itu ya. Nah, jadi dari kesehatan dunia memang menganjurkan seperti itu ya. Jadi penelitian memang sangat membantu kita, teknologi penelitian ini membantu kita untuk bisa melakukan olahraga yang baik, benar, teratur, dan terukur. Sehingga kita berolahraga itu memberikan manfaat ya. Jangan sampai memberikan mudarat ya, atau mudarat itu ya. Manfaat yang kita cari. Kalau mudarat itu artinya kita merusak diri ya. Mungkin karena kita tidak tahu program, berolahraga hanya berdasarkan kemauan. Itu yang kita hindari para pemirsa ya. Usahakan olahraga apapun jenisnya, kita untuk berusaha melakukan dengan baik dan benar, teratur terukur adalah agar olahraga itu memberi manfaat kepada kita. Demikian bahasan saya tentang Zumba dan aerobik. Semoga bermanfaat dan semoga kita semua senantiasa melakukan olahraga dengan senang hati sehingga kita memperoleh kesehatan dan kebugaran. Sekian dari saya dan salam olahraga.